Berserah diri, Kak Mami. Oh iya, berserah diri. Berserah diri yang bagaimana? Berserah, udah. Aku serahkan semuanya, udah ini ke kamu, gitu. Ya, atau berserah diri yang bagaimana ini, Pak Ken? Ya, kita mencari tahu dulu apa sih itu letting go, definisi letting go. Kita samakan dulu ya, teman-teman ya, supaya nanti tidak salah paham. Ya, jadi pemahamannya kita samakan dulu. Letting go, apakah letting go itu pasrah, yang artinya menyerah, melepas, dan tidak melakukan apapun? Ya, bukan. Ini namanya putus asa. Ya, letting go. Ini materi ini adalah puncak tertinggi spiritual ya, teman-teman. Ketika kita tahu bahwa kita sadar kalau kita menginginkan sesuatu itu kita harus melepaskan. Nah, itu ada di surat Al-Imran ayat 92. Nah, tetapi yang namanya melepas itu kan nggak mudah. Ya, nggak mudah. Pasti kan contoh nih, pasangan ya, suami istri. Atau mungkin ibu ke anak itu. Tuhan itu ngasih rasa cinta terhadap suami istri, terhadap ibu dan anak. Seperti itu. Supaya adanya ikatan. Tetapi di sisi lain, Tuhan juga menyuruh kita untuk melepaskan. Wow. Dan menyerahkan semuanya pada semesta. Tentu ini bukan hal yang mudah ya, teman-teman ya. Jadi di satu sisi kita harus menggenggam, tapi di sisi lain kita harus melepaskan. Menggenggam karena ada rasa, emosi, cinta, ya. Tetapi di sisi lain kita harus melepaskan. Udah mudah banget. Tetapi kalau teman-teman bisa mencapai level ini, wow banget, luar biasa, ya. Nah, sesuatu yang dilepas itu berarti ada objeknya, ya nggak? Berarti ada objeknya. Ini misalkan nih, ballpoint ya, teman-teman ya, ballpoint. Saya genggam gini. Terus saya mau melepaskan ballpoint. Ya, saya lepaskan ballpoint. Berarti kan ballpoint ini objek. Objek dan saya sebagai subjek. Subjek yang melepas, objek yang dilepas. Ya, pahami ini ya teman-teman ya. Saya ke kamera. Jadi ini subjek, kita itu sebagai subjek, dan ini adalah objek. Objek yang dilepas. Ada objek yang eh, kita lepaskan. Apa yang mau dilepas berarti ada objek yang harus dilepaskan. Mari kita mulai dari hal yang sederhana ya, teman-teman. Ini pembukaan dulu ya. Di dalam ini adalah spiritual ya, teman-teman ya. Saya namakan kelas ini yang kelas setiap hari Jumat dan Minggu itu sebagai kelas spiritual. Ya insya Allah ya, kita rutinkan tiap Jumat dan Minggu. Nah, kenapa Jumat dan Minggu? Karena ini waktu saya senggang hari Jumat dan hari Minggu. Sebenarnya Jumat, Sabtu, Minggu itu senggang. Cuman hari Minggu saya waktu untuk keluarga. Jadi Jumat dan Minggu. Nah, kenapa saya jeda satu hari? Supaya teman-teman yang tidak mengikuti rekaman atau yang belum paham, teman-teman bisa menyimak lagi gitu loh. Paling tidak ada waktu untuk menyimak kembali untuk di hari Minggunya. Nah, seperti itu. Dalam setiap spiritual, kita itu selalu ditanya, who am I? Siapa saya? Ya, ini adalah pelajaran mendasar. Jika kita belajar spiritual, maka hal mendasar yang ditanyakan adalah siapa Anda? Siapa saya? Kalau saya katakan, saya Mami, apa ini benar-benar saya? Siapa yang memberi nama? Saya kasih nama sama orang tua. Apakah saya bisa berganti nama? Bisa banget, ya. Bisa pakai banget. Nah, siapa sih saya? Siapa Anda? Anda itu siapa? Siapa saya? Ini pertanyaan yang perlu ya dipertanyakan masing-masing, teman-teman.
Apakah saya bisa berganti nama? Bisa, bisa ya, teman-teman. Jadi dulu itu waktu kecil saya dikasih tahu orang tua, katanya nama saya itu bukan Mami, tapi Wiwi Wijayanti gitu awalnya itu namanya. Tetapi katanya saya sering sakit-sakitan, teman-teman. Akhirnya eh, diganti jadi Mami Wijayanti. Nah, gitu. Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Nah, berarti kalau nama bisa diganti, berarti itu bukan saya. Siapa saya? Saya adalah seorang life coaching. Apakah ini betul-betul saya? Apakah ini betul-betul saya? Saya adalah seorang life coaching. Apakah ini betul-betul saya? Sebelum saya jadi life coaching, saya seorang guru les private. Berarti bukan dong. Saya bisa berganti, berarti itu bukan saya, bukan diri saya yang sejati. Lalu siapa diri saya? Siapa sih saya yang sebenarnya ini? Ini banyak perenungannya ya, teman-teman ya. Jadi banyak masuk ke dalam. Yang benar yang mana ini? Apakah ini mewakili who am I? Siapa saya? Apakah ini benar-benar saya? Lalu siapa sebenarnya saya? Saya lihat jari saya. Apakah ini saya? Apakah benar ini saya? Apakah tubuh saya ini adalah saya? Oh ya mungkin. Karena saya bisa melihat nyata. Saya bisa mendengar nyata. Ya mungkin ini adalah saya. Lalu bagaimana jika saya meninggal? Apakah saya akan tetap bersama tubuh saya? Lalu, siapa saya sebenarnya? Siapa saya yang sebenarnya? Ya, oke, teman-teman. Ini apa? Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Backgroundnya hijau di belakang, jadi nggak kelihatan. Mana ya? Biar kelihatan ya. Nggak kelihatan. Ini apa? Ini buku ya, teman-teman ya. Ini buku. Buku. Nah, mana yang biar kelihatan? Oke, 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 oke. Ini buku. Kenapa Anda bisa mengatakan kalau ini buku? Karena Anda bisa melihat, ya. Saya melihat, saya tunjukkan ini buku, gitu. Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar. Lalu kenapa Anda bisa melihat? Karena Anda memiliki mata. Bagaimana jika Anda memejamkan mata, lalu saya tanya, ini apa? Apakah Anda masih bisa melihat? Tidak. Berarti Anda bukan mata. Lalu siapa Anda? Mata bisa bekerja karena otak. Apakah Anda otak? Bukan. Karena ketika otak Anda tidak berfungsi, maka Anda berhenti berpikir. Otak bisa berhenti berfungsi, berarti itu bukan Anda, bukan otak. Ayo kita renungkan sama-sama yuk. Ketika Anda berhenti berpikir, maka kemampuan Anda untuk melihat itu hilang, berhenti. Lalu siapa? Siapa saya? Saya bisa melihat berarti bukan saya. Ya, teman-teman, pahami ini ya. Saya ulang lagi. Saya bisa melihat berarti bukan saya. Saya bisa melihat berarti bukan saya. Ya, buku dilihat oleh mata, mata dibantu oleh otak. Sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan berarti bukan saya. Saya bisa merasakan, aduh, secubit, sakit. Saya bisa merasakan, saya bisa melihat, melihat diri saya mencubit, berarti bukan saya. Sesuatu yang bisa dilihat dan dirasakan berarti bukan saya. A disadari oleh B, kemudian B disadari oleh C, dan C disadari oleh D. Maka jika Anda menyadari, artinya itu bukan Anda.
Wow. Ini semakin lama nanti semakin dalam ya teman-teman ya. Semakin dalam. Buku dilihat oleh mata. Maka tingkat mata adalah lebih tinggi. Jadi buku ya, buku dapat dilihat oleh mata. Berarti mata itu tingkatnya lebih tinggi daripada buku. Kemudian mata bisa berfungsi karena otak. Berarti tingkatan otak lebih tinggi daripada mata. Maka siapa saya? Siapa saya? Anda adalah kesadaran. Makhluk hidup yang menyadari bahwa Anda sadar. Jadi jika suatu hari itu berubah-berubah, berarti bukan Anda. Sadari bahwa Anda adalah kesadaran, Anda adalah makhluk hidup yang menyadari bahwa Anda sadar. Anda adalah kesadaran yang menyadari bahwa Anda sadar. Sadar saat ini sedang Zoom, ya, sadar saat ini sedang mendengarkan saya berbicara. Ya, renungkan hal itu, teman-teman. Siapa Anda? Tanyakan pada diri Anda sendiri. Ya, pengantarnya seperti itu. Dari pengantar Letting Go, kita sama-sama belajar ya. Di sini saya bukan guru ya, teman-teman. Tetapi saya adalah teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Ini artinya kita itu sama, ya. Sama, hanya saja bedanya mungkin saya lebih duluan menyimak materi yang dibagikan oleh guru saya, kemudian saya bagikan ke teman-teman. Ya, jadi kita adalah teman seperjalanan. Saya lebih senang dianggap sebagai teman seperjalanan daripada guru. Karena kalau guru itu kan lebih tinggi ya, lebih tahu banyak hal, lebih tinggi gitu. Nah, itu saya nggak begitu ini karena saya sendiri juga masih belajar, masih banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki diri. Ya, saya banyak sekali kekurangan yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah, amin. Letting go, berserah. Tapi bukan berarti menyerah, bukan berarti putus asa. Ya, letting go itu berserah, tetapi bukan menyerah, bukan putus asa. Oke, ilmunya ini sederhana, namun sangat luar biasa besar dampaknya. Oh, namun sangat luar biasa besar dampaknya. Wow. Ini loh ilmunya letting go. Ya. Eh, ilmu yang setinggi-tingginya gitu. Malam hari ini kita akan berbicara tentang transformation ya, transformation word atau kemakmuran. Wah, teman-teman beruntung loh. Malam hari ini kita berbicara mengenai kemakmuran. Sebenarnya letting go itu ada banyak sekali ya teman-teman ya, pada berbagai bidang. Tetapi saya cuma ngambil yang bagian kemakmuran ya, teman-teman ya. Ini yang saya bagikan. Cuma nggak tahu nanti kalau misalkan saya ingin berbagi yang lain, kayak happiness, kebahagiaan, terus kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dengan letting go, itu ada berbagai macam, ya. Ada berbagai macam letting go-nya. Cuman ini yang saya ambil dari bab transformation, yaitu kemakmuran. Nah, apa sih manfaat Anda melakukan letting go? Anda akan mendapatkan kemakmuran atau word. Ya, Ber- berbicara mengenai kemakmuran, ini adalah bertentangan dengan limiting belief system atau sistem kepercayaan yang terbatas. Ya, bagi pikiran, bagi pikiran yang memiliki limiting belief system atau sistem kepercayaan terbatas,
maka uang adalah sumber masalah. Karena uang adalah kumpulan dari emosi, emosi, emosi. Ini bagi pikiran ya. Bagi pikiran yang memiliki limited belief system. Bagi pikiran yang mempunyai kepercayaan terbatas. Uang adalah sumber masalah. Kumpulan dari emosi negatif. Saya ulang lagi. Sumbernya adalah kepercayaan yang terbatas, pikiran negatif, kemudian kumpulan energi atau emosi negatif. Inilah yang membatasi diri Anda. Jika Anda merasa bersalah dalam diri Anda, maka bawah sadar Anda akan membawa ke sana. Jika Anda berpikir kekurangan, keterbatasan, maka bawah sadar Anda pun juga akan membawa Anda ke sana. Ya, jika Anda merasa Anda bahagia, maka Anda akan dibawa ke sana. Jika Anda merasa bahwa Anda sedih, ya Anda akan dibawa ke sana. Jadi bawah sadar Anda akan menyetir ke sana. Itu udah tahu ya teman-teman kalau masalah ini. Cara kita menilai tentang uang bisa kita lihat bagaimana kita memandang kekuasaan, harga diri, mengejar sukses juga bagaimana Anda menghargai uang. Nah, untuk persoalan uang ini, Anda dapat tugas, duduklah bersama uang, lalu catat semua emosi yang berhubungan dengan hal itu, lalu lepaskan satu persatu. Maka Anda akan terkejut karena sebenarnya uang adalah netral. Ya, Anda akan terkejut, uang adalah netral. Nah, ini tugas Anda ya, teman-teman ya. Duduk bersama uang, lalu catat. Ketika Anda melihat uang itu ada emosi apa di balik itu. Baik emosi negatif maupun emosi yang positif. Mungkin kalau emosi positifnya Anda bahagia, ya bersyukur, dapat banyak uang. Tapi ketika melihat uang ada emosi negatifnya, kekurangan, mungkin mungkin ingat hutang, mungkin ingat bekerja keras atau sebagainya. Nah, ini tugas Anda ya, teman-teman ya. Tugas Anda duduklah bersama uang lalu catat semua emosi yang berhubungan dengan hal itu. Lalu lepaskan satu persatu. Yang dilepaskan adalah emosi yang negatif. Ya, apa ada kejadian apa nih ketika Anda melihat uang? Oh, tempat saya di luar, di ruang tamu. Ketika Anda melihat uang, oh ini uang uang subuh ya. Contoh nih teman-teman. Ketika Anda melihat uang, apa yang Anda rasakan? Ya, kalau bisa itu uang yang nominalnya besar, 100 ribuan. Atau mungkin 100 ribuan 10 boleh ya. Ketika Anda melihat uang banyak, apa yang Anda rasakan? Catat semua emosi yang berhubungan dengan hal itu, lalu nanti lepaskan satu persatu. Ya. Bagaimana melepaskannya? Nanti saya ajari besok ya, teman-teman. Hari Minggu ya, Insya Allah hari Minggu ya, teman-teman. Dicatat ya, teman-teman ya. Catat. Cara rilisnya seperti itu. Catat semuanya, baik yang emosi negatif maupun positif. Catat semuanya. Yang negatif, catat. Yang positif, dicatat. Semuanya dicatat. Nah, yang dilepaskan adalah yang emosi negatifnya. Misalkan nih, itu tugas Anda ya. Kerjakan ya, teman-teman ya. Oke. Jika Anda, saya ingin uang, ingin uang, ingin uang, ingin uang, ingin uang, ingin uang, ingin uang yang banyak sekali. Sebenarnya ujungnya apa sih?
Apa benar kita sebenarnya benar-benar menginginkan uang? Padahal sebenarnya uang hanyalah alat untuk memuaskan rasa di dalam diri kita. Ya, ujung-ujungnya itu sebenarnya bukan uang, tetapi rasa ingin dihargai, rasa ingin dihormati yang ada di dalam diri kita. Nah, uang itu hanya jalannya saja untuk mendapatkan itu. Uang itu bukan akhirnya, namun hanya alat untuk mencapai emosi tersebut. Karena kita menyadari bahwa ketika ketika kita menyadari bahwa uang hanya alat, maka cara memandang kita akan sangat berbeda sekali. Ingat ya, catat ini. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Maka akan berbeda hasilnya. Ketika Anda berpikir bahwa uang adalah tujuan, dengan Anda berpikir bahwa uang adalah alat, akan sangat berbeda hasilnya. Jadi misalkan Anda bekerja atau jualan nih, jualan ya, jualan. Ketika Anda berpikir bahwa uang hanyalah alat, ya, maka ketika Anda tidak mendapatkan uang, Anda akan bahagia. Begitu, tetapi ketika Anda berpikir bahwa uang adalah tujuan, ketika Anda tidak tercapai tujuannya untuk mendapatkan uang, maka Anda akan kecewa. Oke? Bisa dipahami dari sini? Catat ya. Uang hanyalah alat, bukan tujuan. Alat untuk apa? Alat untuk bahagia, alat untuk merasakan dihormati, dihargai, dan sebagainya. Hanyalah alat. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Uang hanyalah alat untuk mencapai apa? Mencapai rasa ingin dihargai, mencapai rasa ingin dihormati, ya. Agar semua orang baik sama kita. Oh, tidak bisa. Pasti ada yang nggak suka. Alhamdulillah. Ya, pesan saya kalau ada yang nggak suka, udah dinikmati aja. Bahkan saya sendiri, teman-teman, tadi beberapa menit sebelum saya Zoom, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah dapat kiriman perkataan yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah ya ada. Ya, Alhamdulillah. Tapi dari situ saya nyadari ya, dari hukum polaritas yang kita pelajari kemarin, sesuatu tercipta, sesuatu terjadi, ada. Itu karena ada dua hal, ada baik dan tidak baik. Jangan dikira ya, teman-teman, saya ini semua orang tuh baik banget sama saya karena saya orangnya baik hati sekali. Oh, tidak, teman-teman. Ada juga orang yang, tapi alhamdulillah ya, kita doakan aja. Saya cuman tadi juga dapat serangan nih. Saya bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gak apa-apa, itu udah normal. Normal. Kalau misalkan memang kita merasa sakit hati ya nggak apa-apa. Nangis saja dulu. Terima, nangis saja dulu. Nangis. Nangis. Dalam proses nangis itu kita rasakan Allah itu cinta sama kita. Nggak apa-apa, semua orang di seluruh dunia benci kita nggak apa-apa. Yang penting kita dicintai oleh Allah itu cukup. Saya cuma bilang tadi ya Allah, Allah mau ngasih hadiah apa sama saya? Gitu. Kalau saya dapat serangan tuh gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kan kalau dapat serangan itu artinya kita dapat energi baik dari orang itu. Ya, dapat energi baik. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ya, dapat energi baik asalkan Anda ikhlas syaratnya. Ya, tapi kalau Anda menyerang kembali orang tersebut, Anda dapat energi yang tidak baik dari dia. Oke, kita kembali ke materi. Ini ya, katanya Dr. Hawkins, David Hawkins, jika harga diri tinggi, maka sebenarnya kita tidak butuh penghargaan lagi dari orang lain.
Kita harus menyadari bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya alat. Tanpa kesadaran uang tentang hal itu, maka kita akan dimanfaatkan otomatis oleh budak atau menjadi budak oleh ya, bukan pleh. Saya kok salah-salah nulisnya ya. Oleh bawah sadar kita. Misal nih, Anda sudah kaya raya, kaya raya banget. Tetapi Anda masih merasa kekurangan uang. Terus menerus kekurangan uang. Itu artinya Anda tidak memiliki harga diri yang tinggi. Ya, contoh nih, Anda sudah berpenghasilan 10 miliar per bulan. Tetapi kemudian Anda kehilangan nih, misalkan 1 miliar. Wah, padahal masih ada 9 miliar ya. Itu udah sedih banget. Karena Anda merasa kekurangan. Terus menerus. Ya, sadari. Ini ini saya ngomongnya malam hari ini materinya itu ngomongnya pelan, 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 pelan. Karena memang banyak sekali materi tentang perenungan, teman-teman. Renungkan hal ini. Jadi kita itu semakin ke dalam materinya, semakin banyak perenungan, semakin banyak ke dalam. Ya, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Jika ada harga diri kita tinggi, maka sebenarnya kita tidak butuh penghargaan lagi dari orang lain. Kita haus penghargaan, haus untuk diakui dari orang lain, karena kita yang ada di dalam diri kita itu merasa harga diri kita rendah. Sadari hal ini, ya, pahami, akui. Kalau harga diri kita tinggi, sebenarnya kita nggak terlalu bermasalah dengan uang, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita menganggap bahwa diri kita itu rendah? Karena kita itu sudah salah memandang tentang uang. Nah, ketika Anda terobsesi dengan banyak uang atau simbol kekayaan lainnya, itu bisa dipastikan bahwa kita memandang rendah diri kita. Ya, jadi ketika Anda mengejar-ngejar uang, Anda terobsesi untuk mendapatkan banyak uang, berambisi untuk mendapatkan banyak uang, pokoknya saya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya, nggak tahu apapun yang terjadi, pokoknya harus kaya, harus kaya, harus kaya. Itu bisa dipastikan bahwa kita itu memandang rendah diri kita. Semakin memandang rendah diri kita, maka dibutuhkan uang yang sangat banyak. Butuh banyak sekali energi untuk dihargai. Maka, ketika saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Ketika yang di dalam diri Anda butuh banyak energi untuk dihargai, maka Anda butuh super banyak untuk menyeimbangkan. Di luar diri Anda butuh super banyak untuk dihargai. Ya, renungkan hal ini, teman-teman. Mengapa Anda butuh banyak uang? Kok bisa saya punya pikiran butuh banyak uang? Renungkan ya. Saya ulangi lagi karena saya sendiri untuk materi ini saya berulang-ulang kali. Oh, ini yang dimaksud akhirnya sampai paham. Saya ulang lagi ya teman-teman ya. Ketika Anda merendahkan diri Anda, maka sebenarnya maka kenyataan yang di luar diri Anda butuh banyak sekali uang. Kenapa? Karena tujuan dari uang itu adalah ingin dihargai, ingin dihormati. Sebenarnya tujuan utama untuk mendapatkan banyak uang kan itu. Ingin dihormati, ingin dihargai.
Jadi ketika yang di dalam itu harga dirinya rendah, maka yang di luar juga kekurangan. Semakin kekurangan, maka semakin banyak energi yang dikeluarkan, semakin banyak energi untuk keseimbangannya. Anda butuh super banyak untuk menyeimbangkan. Butuh banyak dihargai, butuh banyak eh, dihormati ya. Di luar diri kita itu butuh banyak dihormati, butuh banyak dihargai. Yang artinya ketika kita butuh banyak dihargai itu, artinya kita itu semakin kekurangan yang di dalam. Paham nggak teman-teman? Saya jelaskan lagi ya dari awal ya. Ayo coba beri komennya. Paham nggak teman-teman? Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pemahaman. Jadi tujuan tujuan orang mengumpulkan banyak uang, tujuan utamanya itu adalah ingin dihargai, ingin dihormati. Ya kan? Ingin dihargai, ingin dihormati. Nah, ketika ya semakin banyak yang di dalam diri kita itu semakin banyak keinginan untuk dihargai, semakin banyak keinginan untuk dihormati. Itu artinya yang di luar diri kita pun akan membutuhkan banyak sekali uang. Kita butuh banyak uang. Kita butuh banyak uang. Artinya kita itu kekurangan. Ya, renungkan ini ya, teman-teman renungkan ya. Kalau perlu ulangi materi ini berulang-ulang kali. Saya udah nggak tahu berapa kali nih ulangi materi ini. Berulang-ulang. Oh, sampai akhirnya saya paham. Oke, saya lanjut lagi ya, teman-teman. Nanti kalau belum paham, bisa di sesi tanya jawab. Ketika kita dalam kondisi melepas, maka kita terhindar dari rasa tidak aman, khawatir, takut, tidak dihargai, tidak dihormati, dan lain-lain. Ketika kita melepas uang tersebut, ya, kita melepas di sini artinya letting go ya, teman-teman ya. Melepas letting go, artinya melepasnya itu kan bahasa Inggris itu di Indonesia kan jadi berbeda. Kita punya melepas itu artinya berbeda. Jadi ketika kita dalam kondisi letting go, ya, karena melepas itu kan ada berbagai macam ya, teman-teman ya. Melepas karena terpaksa, melepas karena ikhlas kan ada berbagai macam. Nah, kalau di bahasa Inggris kan artinya letting go. Letting go itu melepas, melepas dengan penuh keikhlasan. Ya itulah. Jadi materi bahasa Inggris di Indonesia kan tuh agak sulit menjelaskannya untuk beberapa bahasa-bahasa tertentu yang itu tuh nggak mudah gitu loh ya. Tapi Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan teman-teman memahami ini. Ketika kita dalam kondisi letting go, maka kita terhindar dari rasa tidak aman, khawatir, takut, tidak dihargai, tidak dihormati, dan lain-lain. Maka sadarilah teman-teman, uang hanyalah alat untuk mencapai goal kita. Lepaskan, uang hanyalah alat. Kita memiliki agar kita memiliki rasa aman, tenang. Ketika kita dalam kondisi tenang, berlimpah, maka kita bisa terhubung dengan sang sumber atau Tuhan. Ketika itu terjadi, maka kita akan mengambil alih power. Power dikuasai, maka kita akan menjadi penguasa, menjadi master ya, bukan penguasa alam, enggak, bukan ya, maksudnya itu menjadi master, menjadi master, menjadi bos dari uang, ya. Ketika kita melepaskan, justru kita itu menjadi bos dari uang, jadi bos dari uang, ya. Paham? Teman-teman paham nggak dari sini? Ayo coba berikan saya feedback. Teman-teman paham nggak? Ini materinya bagus banget ya, teman-teman ya. Tapi memang banyak perenungan-perenungan yang harus teman-teman lakukan. Ya, teman-teman paham nggak dari sini?
Bu Erma, Bu Tuti, Pak Ali, Bu Dian, Pak Salio, Bu Sylvia, Pak Ken, Bu Sari, Teh Cici. Oh, banyak yang nggak masuk ya. Oh, 10 orang. Oke. Oh, enggak sih, cuma 5 orang. Ya, 6 orang. Ya enggak ini. Teman-teman paham nggak dari sini, teman-teman? Coba dong berikan komennya sebelum saya lanjut lagi. Ini apa sudah tidur semuanya? Masih bingung pun. Masih bingung ya. Oke, oke, oke. Saya jelasinnya pelan-pelan gitu. Oke, saya ulang lagi. Ulangi lagi pun. Siap, Bu Tuti. Ini makanya materinya cuma saya singkat sedikit ya. Ini sebenarnya materinya banyak banget, teman-teman. Banyak. Apa hampir sama dengan ikhlas ya pun? Yes. Kuncinya ketenangan untuk ambil alih power untuk terhubung dengan Yang Maha Kuasa. Betul. Sudah mulai nyambung nih, Pak Salio sama Pak Ken. Alhamdulillah. Betul. Jadi melepas letting go, ikhlas, ikhlas yang benar-benar ikhlas, ikhlas yang tingkat tinggi. Melepas yang melepasnya itu tingkat tinggi. Itu yang disebut dengan letting go. Letting go. Sebenarnya saya nggak kepingin merubah dari bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia karena artinya sudah berbeda. Tetapi gimana ya? Kan ya nggak mungkin aku juga menjelaskan bahasa Inggris. Iya, betul. Jadi saya lanjutin lagi ya, teman-teman ya. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Nanti kalau misalkan ini belum paham juga, ayo sampai ikuti aja dulu sampai akhir, ya. Kalau belum paham juga nanti Ibu, Bapak ikuti dulu sampai akhir nanti akhirnya ketemu. Kalau belum nanti bisa diulang-ulang, ya. Ketika kita menghargai diri kita dengan rendah, itu artinya menghargai diri kita dengan rendah itu artinya maksudnya gini, eh, mengejar-ngejar uang lah. Ya udahlah bahasa mudahnya seperti itu. Kita ngejar-ngejar uang, kita terobsesi untuk mendapatkan uang, 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 uang. Itu artinya sebenarnya kita itu ada di bawahnya uang, ya. Itu yang dimaksud. Bahasa sederhananya seperti itu. Ini uang itu ada di atas kita. Kalau Anda mengejar uang, artinya Anda itu ada di bawahnya uang. Harga diri Anda merendahkan harga diri Anda. Padahal sebenarnya posisi Anda itu seharusnya ada di atasnya uang, bukan di bawahnya uang. Maka hargailah diri Anda dengan lebih tenang, ya, lebih tenang. Oke, saya, saya lanjutkan lagi. Hmm. Hati-hati sekali saya menjelaskan ini. Wow, ini bagus materi ini. Bentar ya. Intinya begitu ya, Bu. Ketika Anda mengejar uang, artinya Anda itu ada posisinya ada di bawah uang. Padahal seharusnya Anda itu menguasai uang. Menguasai uang artinya uangnya mengejar Anda. Jadi Anda jadi bosnya, jadi masternya, jadi penguasanya. Gitu. Nah, efek samping dari melepas, maka selalu ada cara untuk akan tercukupi. Kenapa? Karena dalam diri kita yang di dalam akan berkelimpahan. Anda yang di dalam. Maka ketika Anda yang di dalam ini berkelimpahan, maka Anda hanya butuh sedikit yang di luar. Ketika Anda menghargai diri Anda, oh iya, saya ini sadari bahwa saya posisinya lebih tinggi dari uang. Saya posisinya lebih tinggi dari uang, gitu. Ya, sadari itu. Maka selalu ada cara akan tercukupi.
Kenapa? Karena dalam diri kita yang di dalam akan berkelimpahan. Maka Anda hanya butuh sedikit yang di luar. Uang itu akan datang dari berbagai arah yang tidak Anda sangka-sangka. Jika Anda, ini kuncinya ya teman-teman ya. Jika Anda merasa kekurangan, tanyakan, siapa yang berkuasa? Anda atau uang? Maka jika Anda butuh uang, yang akan datang pada Anda, dan ini seperti Anda memiliki formula atau rumus untuk mendatangkan uang. Sadari, sadari dengan sesadar-sadarnya, Anda siapa? Anda adalah kesadaran yang mengamati. Anda adalah penguasa atau master ya, masternya uang. Posisi Anda itu ada di atasnya uang, kan di bawahnya uang. Anda itu penguasanya uang. Harga diri Anda lebih tinggi daripada uang. Ketika harga diri Anda lebih tinggi, maka Anda akan merasa berlimpah. Yang di luar pun akan menyesuaikan sebagai harga diri Anda yang tertinggi. Maka uang pun akan datang dengan mudah dari berbagai arah. Oke, nah, mungkin agak sedikit paham nih dari sini lanjutannya. Ya, teman-teman. Bu Tuti udah paham belum, Bu? Teman-teman yang lain gimana? Betul. Ya, jadi kuncinya adalah ketenangan untuk ambil alih power untuk terhubung dengan Allah. Betul. Tenang, sadari bahwa Anda adalah penguasa uang. Anda adalah masternya. Sadari bahwa Anda adalah masternya. Anda adalah penguasanya. Anda bukan budaknya. Dengan cara apa? Rubah tujuan Anda. Kalau yang tadinya uang adalah tujuan akhir Anda, uang adalah tujuan akhir Anda, rubah sudut pandangnya. Uang hanyalah alat Anda untuk mencapai goal Anda. Alat saja, ya. Hanya alat, rubah sudut pandangnya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Nanti kalau belum paham juga, oke, coba diulang lagi materinya, direnungkan, ya. Saya sendiri ngulang materi ini berkali-kali, nggak paham-paham ya. Apa ini maksudnya ya? Ya. Contoh nih, kalau kita sudah kecanduan mengumpulkan uang, maka uang akan menjadi sumber masalah. Ya, jika kita itu punya tujuan, tujuannya kita itu adalah uang, 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 kaya raya, ya, kaya raya, uang, 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 maka uang ini akan jadi sumber masalah. Ketika kita tidak mendapatkan uang yang kita inginkan, kan tujuannya. Ketika kita kehilangan uang, ya, itu ketika uang itu jadi, jika uang itu sebagai tujuan, kita jadi kecanduan untuk mengumpulkan uang. Maka inilah jawabannya, teman-teman. Mengapa sedekah menjadi jalan termudah untuk berlimpah? Belajar melepas. Lepaskan kan harga diri Anda itu lebih tinggi daripada uang, ya. Uang itu budak Anda. Jangan diperbudak, janganlah diri Anda perbudak dengan uang. Artinya perbudak itu Anda merasa lebih rendah daripada uang. Anda harus ngejar-ngejar uang, ngejar-ngejar uang. Ya, Anda berarti lebih di bawahnya uang. Biarkan uang yang mengejar Anda. Ya, akibat terlalu obsesi terhadap uang, kehilangan sedikit uang saja itu sudah seperti kehilangan banyak uang. Orang yang menderita karena kekurangan yang ada di dalam, maka otomatis akan berambisi untuk mengumpulkan kekayaan. Dan ini adalah hukum, rumus yang baku, menurut saya. Ya, catat ya, menurut saya, menurut saya, ya, seperti itu. Itu
yang disampaikan Dr. David Hawkins dan saya setuju. Menurut saya juga seperti itu. Ayo, saya ulang lagi. Orang yang menderita karena kekurangan yang ada di dalam, kekurangan nih, kurang, maka dia akan berambisi mengumpulkan kekayaan. Kan dia, ya bukan berarti gini, oh berarti salah dong pun kalau saya pengen kaya raya. Enggak seperti itu juga. Tanpa berambisi untuk mengumpulkan kekayaan, Anda bisa kaya kok. Ya, catat ya. Berambisi. Berambisi. Oke? Oh. Ambil nafas dulu. Semakin kurang yang di dalam, maka akan semakin terobsesi banyak hal di luar dirinya. Semakin kekurangan, saya merasa kurang kurang makan. Akhirnya yang dilakukan adalah banyak makan. Wah, ya, oke. Kurang minum, akhirnya jadi banyak minum. Tapi ketika kita punya banyak uang, ya, maka orang yang berlimpah itu ya bisa berbagi-bagi, bisa berbagi. Ini adalah salah satu manfaat letting go ya, teman-teman. Anda akan melihat uang dari sudut pandang yang berbeda. Ini manfaat, ya. Salah satu manfaat dari letting go. Oke. Alhamdulillah. Oke, saya sampaikan manfaatnya terlebih dahulu, supaya teman-teman itu lebih semangat untuk belajar tentang letting go. Ya, kalau dan yang saya sampaikan ini di bidang world atau kemakmuran. Nah, sekarang pelajaran apa yang Anda dapatkan? Bagaimana cara letting go? Bersambung. Oke, teman-teman, dari yang saya sampaikan malam hari ini ada pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan? Bu Tuti masih bingung, Bu? Ayo berikan flashback, teman-teman. Teman-teman masih bingung atau sudah paham? Artinya gini loh, teman-teman. Yang namanya letting go itu kan melepas, lepas, lepas, lepas. Letting go, melepaskan, lepas. Ketika Anda mampu melepas uang, melepas dalam artian itu ikhlas ya, ikhlas, melepas dengan ikhlas. Artinya, Anda itu menjadi masternya uang. Masternya, Anda ada di atasnya uang. Tetapi ketika Anda menggenggam erat uang, maka harga diri Anda itu ada di bawahnya uang. Seperti itu. Apa nih pelajaran yang teman-teman dapatkan? Ya mungkin ini terlihat, oh sederhana, udah tahu kalau itu pun kita harus ya tahu bener. Tapi yang saya maksudkan di sini tuh Anda bukan cuma tingkat tahu, tetapi harus sampai pada tingkat paham. Iya, belajar melepas dengan ikhlas apa yang kita inginkan. Betul. Dan ini bertentangan sekali, ini tentu nggak mudah, teman-teman. Kita pengen, tapi kita harus lepas, gitu loh. Kan lucu. Oke, sampai sini dulu, teman-teman. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Yuk, sharingkan. Apa yang... Nggak apa-apa, yuk. Berani salah, berani berpendapat. Kalau sama saya, hadapan sama saya itu boleh berani salah. Ya, boleh berani salah. Silahkan, teman-teman. Oke. Apa pelajaran apa yang Anda dapatkan? Karena ini materi ini lumayan
Berat sih menurut saya, makanya saya ingin tahu flashbacknya teman-teman. Uang hanya alat bukan tujuan akhir. Betul. Ya, iya. Jadi rubah sudut pandangnya ya sekarang ya teman-teman. Uang adalah alat bukan tujuan akhir. Uang jangan dikejar hanya alat supaya uang mengejar kita. Harus lepaskan dengan ketenangan supaya power naik dan dekat hingga dikejar uang. Betul ya? Oke, good. Ya intinya seperti itu. Dan ini yang saya mungkin teman-teman udah tahu ilmu ini sebelumnya. Cuman yang saya ingin tahu itu, yang saya inginkan itu bukan cuma sekedar tahu, tetapi sadari, sadari sesadar-sadarnya, sadari sesadar-sadarnya itu, ya. Pendapat masing-masing bolehlah pendapatnya masing-masing ya. Semakin banyak uang yang Anda mau, semakin banyak yang Anda mau, semakin banyak yang Anda inginkan, artinya Anda sudah merendahkan diri Anda yang di dalam. Semakin mengecilkan harga diri Anda yang artinya Anda dalam kekurangan. Ya, ini coba renungkan ya teman-teman ya. Renungkan ini. Semakin banyak yang Anda mau, semakin banyak yang Anda inginkan, artinya Anda sudah merendahkan diri Anda yang di dalam. Semakin mengecilkan harga diri Anda, yang artinya Anda dalam kekurangan. Oke? Uh, Bagaimana cara mengatasinya? Udah ini kan sesuatu hal yang sangat bertentangan. Makanya menyampaikan materi letting go ini nggak mudah ya bagi saya. Nggak mudah banget. Sesuatu yang bertentangan. Jadi gini, tentangan. Yang saya contohkan tadi kan gitu ya. Kita diberi oleh Allah pasangan. Ya tentu saja yang namanya pasangan kan kita harus saling mencintai ya. Atau mungkin orang tua dengan anak. Kita harus saling mencintai kan? Ya, orang tua dengan anak ya harus saling mencintai. Kenapa? Karena kalau nggak ada ikatan cinta ini tadi, maka orang tua nggak akan ngurus anaknya. Entah itu tidur di emper atau terserah alas, terserah mau sakit, mau sehat, mau apa enggak gitu. Sedangkan kalau anak kan masih kecil itu butuh pengurusan orang tua. Oke. Tetapi di sisi lain kita harus melepaskan. Ini kan sesuatu hal yang sangat kontras dan sangat bertentangan. Wow. Kita pengen pengen kaya, tetapi disuruh melepaskan. Kuncinya di situ. Kita ingin kaya, kita harus melepaskan. Karena dengan ketika kita melepaskan, itu artinya kita memberi Ini sinyal. tuh, Oh, bentar, saya izin off ya, Ibu. Off, Bapak audio. Ya. Ketika kita mampu melepas, artinya yang di dalam diri kita itu sudah terpenuhi, sudah ada gitu loh. Sudah ada, makanya dilepas, lepaskan. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau kita merasakan kekurangan yang ada di dalamnya? Untuk menaikkan harga diri kita itu bagaimana caranya? Supaya kita tidak menjadi budak uang, tetapi menjadi masternya uang. Oke, saya berikan ini sekilas ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengatasi supaya kita itu menjadi master terhadap uang? Bersyukur, ya, bersyukur dengan apapun yang sudah Anda miliki. Caranya seperti itu. Ini caranya yang dari saya ya, teman-teman ya.
Kalau dari Dr. Hawkins nanti ada caranya, bagaimana caranya supaya bisa letting go. Nah, ini yang saya bawakan materi malam hari ini adalah letting go mengenai kemakmuran. Oke, bisa diterima teman-teman? Silahkan jika ada pertanyaan. Nanti materinya ini saya bagikan ya teman-teman ya, supaya bisa dibaca lagi PDF-nya. Kalau misalkan nanti ada yang nggak belum terkirim, belum dapat, silahkan minta japri ke saya untuk jadi bahan perenungan kita. Oke, sadari ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi nanti di hari Minggu, insya Allah. Kita lanjut lagi di hari Minggu. Ada pertanyaan teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Silahkan bertanya kalau memang ada pertanyaan. Dengan ini manfaat letting go itu gitu. Jadi dengan cara melepaskan atau kita melakukan letting go, nanti uangnya akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Karena yang namanya kita ketika kita melepas, artinya kita itu lebih tinggi daripada yang dilepaskan itu tadi. Kita lebih tinggi. Bagaimana caranya kayak di hati bisa diaplikasikan? Kayaknya kan. Ya itu Bu. Bapaknya, Pak Nyoman ya, maaf. Pak Nyoman, maaf. Ya itu Pak Nyoman. Tadi udah saya sebutkan, ya. Hargai diri Anda itu lebih tinggi. Sadari posisi Anda itu lebih tinggi daripada uang. Lepaskan, lepaskan, ya. Hargai diri Anda lebih tinggi derajat Anda dibanding uang. Sadari. Sadari dari hati yang paling dalam. Ini loh catatannya tadi. Semakin banyak yang Anda mau, semakin banyak yang Anda inginkan, artinya Anda sudah merendahkan diri Anda yang di dalam. Semakin mengecilkan harga diri Anda, yang artinya Anda dalam kekurangan. Oh. Jadi ketika Anda itu banyak maunya ngatur-ngatur, banyak maunya dan ngatur-ngatur, itu artinya Anda merendahkan diri Anda yang di dalam. Karena Anda semakin mengecilkan harga diri Anda yang di dalam. Artinya Anda kekurangan. Ya, artinya Anda kekurangan. Ini benar-benar kontras banget. Tapi materi ini bagus. Bagus banget. Ya, oke. Bisa diterima teman-teman. Kalau belum bisa ya nanti diulang lagi materinya, rekamannya. Hari Minggu insya Allah kita ketemu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana letting go ala Dr. Hawkins. Pun bagaimana jika berusaha let's go tapi masih ada perasaan insecure, khawatir, galau, apakah cukup dengan bersyukur dan ikhlas. Itu artinya belum letting go, Bu. Letting go itu udah nggak ada embel-embel. Iya, betul. Tapi memang untuk mencapai letting go itu memang nggak mudah. Kalau versi saya, iya betul. Dengan bersyukur dan ikhlas. Jadi kalau versi saya, itu kan dengan cara melihat apa sih yang kita dapatkan, hal baik apa yang kita dapatkan dari peristiwa itu.
Nah, kalau Dr. Hawkins nanti ada caranya sendiri. Dengan menyadari, artinya gitu. Dengan menyadari kesadaran, nanti ada caranya sendiri. Insya Allah kita ketemu hari Minggu ya, caranya. Karena nanti tadinya kalau mau dijadikan satu materi gitu, teman-teman belum paham yang ini, kemudian ke sana jadi bingung nanti. Jadi pahami ini dulu. Deh. Oke. Nah, bagaimana caranya letting go? Nanti teman-teman ya hari Minggu itu. Baik, kita akhiri ya Zoom kita malam hari ini jam 9 malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa dulu teman-teman. eh Malam hari ini materinya direnungkan, kemudian dipahami ya dari awal tadi. Teman-teman renungkan siapa diri Anda, siapa diri Anda renungkan yang di dalam. Kemudian di mana letak Anda, harga diri Anda, ya. Mulai dari awal lagi ya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri Zoom kita malam hari ini karena saya juga ada live meeting. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Letakkan tangan di atas, teman-teman. Di atas lutut maksud saya, dalam posisi terbuka. Pejamkan mata, tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih ya Allah. Malam hari ini diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah. Ya Allah, hamba mohon mulai saat ini, apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu. Membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu yang setiap harinya bertambah baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik. Husnul khotimah dalam pelukan cintamu ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, saya akhiri Zoom kita malam hari ini. Berkah berlimpah ruah selalu untuk kita semua, juga untuk orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direnungkan ya teman-teman ya. Terus tadi ada tugasnya juga. Nanti next kita lepaskan satu persatu. Ber- Selamat beristirahat.